Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini kita sudah masuk ke pembelajaran 2, PAI sudah masuk ke pembelajaran 2, yaitu tentang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apa sih beriman itu? Beriman adalah percaya. Nah, kemudian Rasul itu siapa, anak? Rasul itu adalah utusan Allah. Nah, anak-anak, tahukah kalian siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Yaitu Allah. Nah, bagaimana kita mengenal penciptaan alam semesta beserta isinya? Ayo, nanti akan Ustazah jelaskan di pembahasan selanjutnya ya. Oke ya, sudah paham? Beriman kepada Allah. Yang pertama yaitu beriman kepada Allah. Allah pencipta dan penguasa alam raya ini dan seisinya. Jadi Allah pencipta dan penguasa alam raya. Ciptaan Allah itu meliputi makhluk yang hidup, manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Nah, langit, bumi itu ciptaan Allah ya. Anak-anak, apa yang ada di langit dan ada di bumi itu adalah ciptaan Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Kita harus mengenal Allah melalui alam semesta. Nah, caranya kita agar mengenal Allah apa? Melalui alam semesta, Al-Quran, dan nama-nama Allah yang baik, yaitu Asmaul Husna. Asmaul Husna ada berapa, anak? Ada 99. Nah, ini. Yang pertama, amati dan cermati gambar berikut. Mengenal Allah melalui alam semesta. Nah, apa saja benda mati itu? Benda mati itu yang di situ adalah benda mati semuanya ya. Tapi yang ciptaan Allah mana? Gunung ya. Tapi terus kemudian apa saja yang benda hidup? Nah, ini di sini hewan, tumbuhan, manusia itu adalah benda hidup, dan itu siapa yang menciptakan? Allah. Nah, wujud dari kita untuk bersyukur atas karunia Allah yang berikan Allah atas penciptaan Allah, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, anak-anak, selanjutnya seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa arti beriman itu?" Nah, Rasul menjawab, beriman artinya percaya kepada Allah. Beriman atau iman artinya percaya kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam. Jadi beriman itu adalah percaya. Ingat-ingat, beriman adalah percaya kepada Allah. Beriman kepada Allah itu artinya percaya kepada Allah. Buktinya adanya Allah itu apa? Nah, adanya alam semesta dan seisinya. Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan nama-namanya. Nah, adanya alam semesta termasuk bumi yang kita huni sekarang ini adalah bukti adanya Tuhan. Alam semesta ini berisi benda-benda. Di dalamnya pelajaran ilmu pengetahuan alam terdapat benda mati. Di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam itu terdapat benda mati. Benda mati itu benda yang seperti apa? Benda yang gak bisa bergerak, yang tidak bisa bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Juga ada yang disebut benda hidup. Nah, itu seperti ya kita, manusia, tumbuhan, hewan. Itu kalau benda yang bisa hidup adalah yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Semua itu adalah ciptaan Allah. Oke? Lanjut. Yang pertama kan tadi kita mengenal Allah melalui alam semesta. Yang kedua melalui Al-Quran. Nah, di sini di surat Al-An'am ayat 102 yang artinya, itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Nah, dari ayat di atas itu mengenal bahwasannya Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di semesta ini. Jadi kita wajib menyembah hanya kepada Allah ya. Lalu yang ketiga, dengan cara apa kita untuk mengenal Allah itu?
yaitu dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik. Nah, nama Allah yang baik itu ada berapa anak? 99. Nah, di sini kita akan belajar beberapa saja. Yang pertama, Al-Basir. Al-Basir artinya Allah Maha melihat. Jadi Allah itu Maha melihat apapun yang kita lakukan. Nah, meskipun kita berbisik-bisik, pasti Allah melihat. Teman kita itu nggak dengar apa yang kita bisikin ke temannya, ke teman satunya. Tapi Allah itu Maha mendengar apa yang kita omongkan ya. Nah, andaikan kalian sedang puasa, terus makan di kamar diam-diam, orang tua nggak tahu, tapi ada Allah yang Maha tahu ya, melihat. Kemudian yang kedua, Al-Adl. Nah, artinya adalah Al-Adl itu Allah Maha Adil. Jadi Allah itu tidak menempatkan seseorang sesuai dengan keturunan, kekayaan atau jabatan, tapi Allah itu memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Jadi takwa ialah mengerjakan yang diperintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi Allah itu tidak memandang dia kaya, dia miskin, dia anaknya pejabat atau dia anaknya pedagang, itu tidak ada bedanya di sisi Allah. Nah, ya anak-anak ya. Kemudian yang ketiga adalah yang terakhir, Al-Azim. Ada yang tahu Al-Azim itu apa? Al-Azim itu adalah Allah Maha Agung. Maksudnya hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tidak hidup sendiri, tidak bisa hidup sendiri. Jadi manusia itu bukan manusia individual ya. Kita sebagai manusia harus belajar untuk hidup bersosialisasi ya. Suatu saat ketika kita sekarang tidak membutuhkan bantuan orang lain, tentunya suatu saat kita pasti membutuhkan bantuan orang lain ya. Karena manusia itu nggak bisa hidup sendiri ya Nana ya. Dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya ya anak-anak ya. Oke, tadi kita sudah belajar tentang 3 Asmaul Husna. Sekarang kalian kerjakan halaman 21 nih. Soal 1 sampai 10 saja ya dikerjakan. Boleh dikerjakan di sini, kalau nggak muat nanti boleh dikerjakan di buku tulis ya anak-anak ya. Cukup sekian dari Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya kita berdoa dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.